Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta PPG yang saya hormati. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal lanjutan modul profesional PAI topik 6, topik 7 dan topik 8 yang berjumlah 15 soal lengkap dengan jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta PBG. Selamat mengerjakan, semoga sukses semuanya. Topik 6, transformasi peradaban Islam. Soal nomor 1. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, metode dakwah dan penyebaran Islam dilakukan dengan berbagai cara. Dari pilihan berikut, manakah yang menunjukkan strategi dakwah yang paling efektif dalam memperluas wilayah pada masa Khulafaur Rasyidin? Pilihan jawabannya: A. Memaksa masyarakat setempat untuk memeluk Islam melalui peperangan. B. Menggunakan jalur diplomasi, perdagangan, dan penyebaran ilmu agama. C. Menghapuskan kebudayaan setempat agar Islam lebih dominan. D. Mengutamakan ekspansi militer tanpa mempertimbangkan kesejahteraan rakyat. Yang E. Mengabaikan peran para sahabat dalam menyebarkan Islam. Silakan Bapak Ibu dijawab, kira-kira mana jawaban yang paling tepat dari soal ini. Manakah yang menunjukkan strategi yang paling efektif dalam memperluas wilayah Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin? A, B, C, D, atau E? Kalau sudah, kita mulai. Yang E, ya, dari E dulu. E, mengabaikan peran para sahabat. Ini kurang pas ya Bapak Ibu jawabannya. Yang D, mengutamakan kekuatan militer, juga ini tidak pas dalam memperluas wilayah Islam. Yang C, menghapus budaya orang atau budaya setempat, juga ini tidak pas ya. Yang A, memaksa masyarakat setempat untuk memeluk agama Islam, juga tidak pas karena Islam tidak dipaksakan ya. Yang paling tepat adalah menggunakan jalur diplomasi, perdagangan, dan penyebaran ilmu agama. Ini yang paling tepat Bapak Ibu ya, pilihannya B. Kita lihat jawabannya. Oke, betul. Ini penjelasannya, silakan Bapak Ibu dibaca. Kalau sudah, kita lanjut soal nomor 2, masih topik 6. Salah satu karakteristik utama sistem pendidikan Islam awal. Salah satu karakter utama sistem pendidikan awal adalah A. Menggunakan metode pendidikan formal seperti universitas modern. Yang B. Berbasis halakoh di masjid dengan metode pengajaran langsung dari para sahabat. Yang C. Berfokus hanya pada aspek hukum Islam tanpa memperhatikan ilmu lain. Yang D. Mengabaikan peran guru dalam membentuk karakter. Yang E. Tidak memiliki sistem pembelajaran yang terstruktur. Maka Ibu silahkan dibaca dan dijawab kira-kira pada salah satu karakter utama sistem pendidikan awal ketika zaman Rasul ini pada waktu di Madinah itu menggunakan metode yang mana yang paling tepat? Yang A, B, C, D, atau E? Silakan Bapak Ibu dipilih jawabannya. Kalau sudah, kita bahas Bapak Ibu ya. Dari E dulu. E, tidak memiliki sistem pembelajaran terstruktur. Ini kurang pas Bapak Ibu ya. Kemudian yang D, mengabaikan peran guru dalam membentuk karakter, juga ini kurang pas. Guru tetap adalah salah satu yang membuat karakter itu ya dari guru. Yang C, berfokus hanya pada aspek hukum Islam, ini juga kurang pas karena pembelajarannya universal ya. Yang B, menggunakan model pendidikan formal seperti universitas modern. Pada zaman awal ini atau zaman pembelajaran awal pada zaman Rasul ini belum ada universitas modern. Yang betul adalah pada waktu itu menggunakan masjid sebagai tempat mengadakan pembelajaran ya. Yang tepat adalah yang B, berbasis halakoh di masjid menggunakan metode pembelajaran langsung dari para sahabat.
Yang paling tepat yang B Bapak Ibu ya. Kita jawabannya ya betul B, ini penjelasannya. Kalau sudah kita lanjut soal nomor 3. Apa dampak dari perkembangan seni arsitektur Islam pada masa dinasti Umayyah terhadap dunia Islam saat itu? Apa dampak perkembangan seni arsitektur Islam pada masa dinasti Umayyah terhadap dunia Islam pada waktu itu? A. Pilihan jawabannya A. Meningkatkan estetika bangunan tanpa memperhatikan fungsi religius. B. Mendorong perkembangan pusat peradaban Islam melalui pembangunan masjid dan istana. C. Mengurangi minat umat Islam terhadap ilmu pengetahuan. Yang D. Membatasi kebebasan berkesenian karena seni dianggap tidak sesuai dengan syariat. Yang D. Tidak berpengaruh terhadap perkembangan Islam secara keseluruhan. Silahkan Bapak Ibu dipahami dan dijawab. Ini adalah tentang sejarah dinasti Umayyah pada waktu itu. Kira-kira adakah perubahan dari seni arsitektur Islam terhadap perkembangan dunia Islam pada waktu itu? Kira-kira mana yang mencolok pada waktu itu Bapak Ibu ya? Kalau kita lihat sejarah, silahkan dipahami dan ingat-ingat lagi jawabannya yang paling tepat yang mana. Kalau sudah, kita bahas ya Bapak Ibu. Yang E. Tidak berpengaruh terhadap perkembangan Islam secara keseluruhan. Ini pada waktu itu kurang tepat ya. Yang D. Membatasi kebebasan kesenian. Tidak, pada waktu itu dibebaskan. Mengurangi umat Islam terhadap ilmu pengetahuan juga kurang tepat Bapak Ibu ya. Karena waktu itu ilmu pengetahuan sangat dibesar-besarkan ya. Yang A. Meningkatkan estetika bangunan tanpa memperhatikan religius. Ini kurang pas ya. Karena bangunan pada waktu itu semuanya menggunakan fungsi religius ya. Oke, yang paling benar adalah yang B. Mendorong perkembangan pusat peradaban Islam melalui masjid dan istana. Ini mungkin kalau Bapak ingat itu masjid dan istana yang ada di dinasti Umayyah itu ada yang terkenal pada waktu itu masjidnya ya. Masjid dan istananya. Oke. Jawabannya yang B. Kita lihat jawabannya. Nah betul ya jawabannya B dan ini penjelasannya. Nah ini ada namanya masjid di Damaskus ya. Masjid di Damaskus nih. Kalau sudah kita lanjut soal nomor 4. Salah satu faktor utama yang menyebabkan dinasti Abbasiyah menjadi pusat ilmu pengetahuan. Dan langsung ke soal pertanyaannya, salah satu faktor utama yang menyebabkan dinasti Abbasiyah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia pada waktu itu. Kira-kira apa? A. Keberhasilan dalam ekspansi militer yang besar. B. Fokus pada perkembangan intelektual dengan mendirikan lembaga ilmiah seperti Baitul Hikmah. C. Menutup diri dari budaya dan ilmu pengetahuan dari peradaban lain. D. Mengutamakan kekuasaan politik tanpa memperhatikan ilmu pengetahuan. E. Menolak penerjemahan buku-buku dari peradaban lain. Silakan Bapak Ibu dijawab apa kira-kira salah satu faktor yang menyebabkan dinasti Abbasiyah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia pada waktu itu. Kalau sudah kita bahas Bapak Ibu ya. Yang E ini menolak penerjemahan, ini kurang pas ya karena waktu itu sudah ada penerjemah dari buku-buku lain. Mengutamakan politik tanpa ilmu pengetahuan juga ini kurang pas ya. Kemudian menutup diri dari budaya lain, ini kurang pas juga ya, salah. Pada waktu itu semua budaya tidak ada yang ditutupi, semuanya dipelajari bebas ya. Kemudian A. Keberhasilan dalam ekspansi militer yang besar. Nah melalui kemiliteran juga kurang pas. Penyebaran agama, penyebaran pengetahuan, ilmu pengetahuan pada waktu itu tidak menggunakan kekuatan militer, tapi fokus kepada yang B ya, fokus pada pengembangan intelektual. Jadi pada waktu itu pembangunan lembaga-lembaga pendidikan agama, pendidikan pengetahuan umum dan sebagainya. Salah satunya adalah mendirikan Baitul Hikmah. Ini sehingga
Abbasiyah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia pada waktu itu. Yang B Bapak Ibu ya jawabannya. Kita lihat nih. Oke, B ya betul Bapak Ibu. Nah, di sini ada penjelasannya. Silakan Bapak Ibu dibaca dan dipahami. Soal nomor 5 Bapak Ibu. Topik 6, bagaimana proses penyebaran Islam di Nusantara dapat berlangsung dengan damai dan diterima oleh masyarakat lokal. Ini pertanyaan ketika Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Sedangkan pada waktu itu di Indonesia itu ada dua agama, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Nah, bagaimana Islam di Nusantara bisa diterima dengan damai oleh masyarakat tanpa bertentangan dengan kebudayaan masyarakat Indonesia pada waktu itu? Apa kira-kira ya jawaban yang paling tepat? A. Menolak budaya lokal agar masyarakat lebih mudah menerima Islam. B. Melalui jalur perdagangan dakwah para ulama serta akulturasi dengan budaya setempat. Yang C. Mengandalkan ekspansi militer untuk mempercepat penyebaran Islam. Yang D. Menghapus seluruh sistem kepercayaan dan tradisi lokal yang telah ada. Yang E. Menjadikan Islam sebagai agama wajib bagi setiap masyarakat Nusantara. Silakan Bapak Ibu dijawab kira-kira mana yang paling pas ini. Penyebaran Islam di Nusantara berlangsung dengan damai dan diterima oleh masyarakat lokal pada waktu itu. Silakan Bapak Ibu dijawab A, B, C, D atau E. Kalau sudah kita bahas ya Bapak Ibu. Yang E menjadikan Islam sebagai agama wajib pada waktu itu, ini tidak bisa dilakukan ya, karena pada waktu itu agama terkuat yang ada di Indonesia adalah agama Hindu dan agama Buddha. Yang D menghapus seluruh sistem kepercayaan, ini tidak bisa ya, kurang tepat Bapak Ibu. Karena pada waktu itu kekuasaan agama lain sangat mendominasi di Indonesia. Yang C mengandalkan ekspansi militer. Nah, ini apalagi ini kurang pas ya, karena waktu itu penyebaran Islam tidak menggunakan peperangan. Yang A menolak budaya lokal, ini juga sama. Pada waktu itu penyebaran Islam tidak menolak, tetapi mereka berbaur dengan masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu melalui jalur perdagangan. Jadi para wali songo atau orang-orang Islam yang ada di jalur yang ada di Cina, kemudian di Arab, kemudian di India, ini mereka menyebarkan agama Islam melalui jalur perdagangan, dakwah para ulama, serta mengikuti budaya setempat dan sebagainya, sehingga agama Islam bisa menyebar begitu luas dan cepat di Indonesia. Jawabannya B Bapak Ibu ya. Ini jawabannya betul B. Silakan Bapak Ibu dibaca dan dipahami. Topik 7 Bapak Ibu, pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Pertanyaan nomor 1. Salah satu peran utama pendidikan karakter adalah membentuk individu yang titik-titik. Apa kira-kira Bapak Ibu? Salah satu faktor utama atau peran utama pendidikan karakter adalah membentuk individu yang seperti apa? A. Unggul dalam akademik tanpa memperhatikan aspek moral. Yang B. Mampu menghafal sebagai teori pendidikan tanpa penerapan nyata. Yang C. Berpikir baik, berhati baik dan berperilaku baik. Yang D. Fokus pada kompetisi global tanpa mengutamakan etika. Yang E. Berorientasi pada keberhasilan materi semata. Silakan Bapak Ibu dijawab untuk topik 7 soal nomor 1. Pendidikan karakter dan nilai pendidikan karakter. Pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Silakan, mana kira-kira jawaban yang paling tepat antara A sampai dengan E? Kalau sudah kita bahas Bapak Ibu ya. Peran utama, kata kuncinya adalah peran utama ya. Kita lihat jawaban yang paling tepat adalah yang E, ini berorientasi pada keberhasilan materi semata, ini kurang tepat. Yang D, fokus pada kompetisi global, juga ini kurang tepat. Yang A, unggul dan akademik tanpa memperhatikan aspek moral, juga ini kurang pas.
B. Mampu menghafal teori pendidikan tanpa penerapan nyata. Ini kurang pas ya, hanya teori saja tanpa penerapan nyata juga percuma. Yang paling benar adalah yang paling tepat yang B. Karakter ya. Karakter itu adalah peran utama adalah berpikiran baik, berhati baik dan berperilaku baik, itu karakter namanya ya. Disebut dengan karakter. C ya Bapak Ibu, kita lihat jawabannya. Ya C, silahkan Bapak Ibu dibaca dan dipahami. Kalau sudah, kita lanjut soal nomor 2, topik 7. Prinsip pendidikan karakter yang menekankan pentingnya memberikan contoh nyata pada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya adalah contoh nyata pada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana memberikan contoh nyata pada kehidupan sehari-hari? A. Inteligensi nilai karakter. Yang B. Keterlibatan emosional. Yang C. Keteladanan atau uswatun hasanah. Yang D. Kolaborasi dengan lingkungan sosial. Yang E. Prinsip partisipatif. Silakan Bapak Ibu dijawab, kira-kira yang mana jawabannya yang paling pas ini ya. Sebagai prinsip pendidikan karakter yang menekankan pentingnya memberikan contoh nyata pada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyata pada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kira-kira jawabannya yang mana menurut Bapak Ibu? A, B, C, D, atau E? Kalau sudah, kita bahas Bapak Ibu ya. Yang E dulu, prinsip berpartisipasi, adanya partisipasi ya. Kurang pas Bapak Ibu. Kolaborasi dengan lingkungan sosial juga kurang pas. Karakter itu bukan kolaborasi, kalau itu masih sikap sosial ya. Kemudian keterlibatan emosional juga ini kurang pas ya. Inteligensi nilai karakternya ya, kurang pas. Jawaban yang paling tepat adalah ini contoh nyata, berarti sebagai prinsip pendidikan yang menekan pentingnya memberikan contoh nyata, berarti contoh nyata itu berarti keteladanan. Keteladanan baik itu guru, orang tua maupun tetangga, yang jadi contoh nyata adalah keteladannya ya. Jawabannya yang B, C ya Bapak Ibu ya. Keteladanan, contoh nyata itu dalam pendidikan adalah keteladan. Ingat kata kuncinya. Kita jawabannya ya C. Silahkan Bapak Ibu dibaca dan dipahami saja. Kalau sudah, kita langsung nomor 3. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh pendidikan karakter yang mengembangkan konsep apa? Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh pendidikan karakter yang mengembangkan konsep apa? A. Pendidikan berbasis sekuler tanpa nilai karakter. B. Among sistem yang menekankan pendidikan berbasis budaya. C. Pendidikan karakter berbasis materialisme dan kapitalisme. D. Kurikulum pendidikan karakter berbasis filsafat barat. Yang E. Model pendidikan karakter berbasis teori psikologi modern. Silakan Bapak Ibu dijawab, kira-kira Ki Hajar Dewantara itu sebagai tokoh pendidikan karakter mengembangkan konsep apa? Silakan Bapak Ibu, pilihannya A, B, C, D, atau E. Mana kira-kira yang paling tepat yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan karakter? Nah, sudah, kita jawab Bapak Ibu ya. Yang E ini kurang tepat Bapak Ibu. Kurikulum berbasis filsafat barat, ini tidak cocok dengan Indonesia. Pendidikan karakter berbasis materialisme, ini materialisme kurang pas ya Bapak Ibu. Yang A, pendidikan berbasis sekuler tanpa nilai karakter, ini kurang pas ya. Kan pendidikan karakter pertanyaannya, bukan tanpa nilai karakter. Yang paling tepat adalah yang B, among sistem, menekankan pendidikan berbasis budaya lokal. Ini kata kunci adalah budaya lokal, berbasis budaya lokal. B Bapak Ibu jawabannya ya. Kita lihat jawabannya ya B. Ini penjelasannya, silakan Bapak Ibu dibaca dan dipahami. Kalau sudah, kita lanjut soal nomor 4.
Salah satu prinsip pendidikan karakter yang menekankan pentingnya keselarasan dengan budaya dan tradisi setempat dalam membentuk karakter individu adalah. Ada pertanyaan, salah satu prinsip pendidikan karakter yang menekankan pentingnya keselarasan budaya dan tradisi setempat dalam membentuk karakter individu. Budaya dan tradisi setempat. Keselarasan ya, kesamaan antara budaya dan tradisi apa kira-kira? A. Prinsip kearifan lokal. B. Prinsip holistik. C. Prinsip terukur. D. Prinsip adil dan inklusif. Yang E. Prinsip nilai-nilai moral universal. Silakan Bapak Ibu dijawab kira-kira mana yang paling tepat. Keselarasan antara budaya dan tradisi setempat ya. Ini kata kuncinya adalah budaya dan tradisi setempat. Sudah? Kalau sudah kita bahas Bapak Ibu ya. Yang E ini prinsip moral universal. Secara menyeluruh ini kurang pas ya. Ini menggunakan prinsip adil. Ini umum, masih umum. Ini prinsip terukur juga, ini masih umum ya. Holistik juga sama. Ya. Yang budaya, kalau ngomong budaya berarti ini kearifan lokal. Ingat budaya setempat. Kalau budaya setempat berarti kata kuncinya jawabannya adalah budaya atau prinsip kearifan lokal. Ini jawabannya A Bapak Ibu ya. Kita lihat jawabannya ya A. Ini silakan jawabannya dibaca dan dipahami. Kalau sudah kita langsung soal terakhir nomor 5 topik 7. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan karakter harus berdasarkan kepada apa? Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan karakter harus berdasarkan pada apa? A. Pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Yang B. Keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Yang C. Pengajaran yang berfokus pada aspek religius. Yang D. Pendidikan karakter berbasis pada teori barat. Yang E. Pendidikan yang mengabaikan aspek sosial dan moral. Silakan Bapak Ibu dijawab kira-kira menurut Ahmad Dahlan pendidikan karakter harus bagaimana? Harus seperti apa? Silakan Bapak Ibu dijawab. A, B, C atau D. Kalau sudah kita bahas Bapak Ibu ya. Yang E, pendidikan yang mengabaikan aspek sosial dan moral, ini tidak sesuai dengan karakter. Yang D, pendidikan karakter berbasis teori barat, juga ini tidak sesuai dengan karakter Indonesia lokal ya. Yang C, pembelajaran hanya berfokus pada aspek religius, ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Yang A, pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum, ini enggak juga kurang tepat ya. Yang benar adalah yang paling tepat adalah keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi harus selaras ya antara keseimbangan ilmu agama dan ilmu B ya Bapak Ibu jawabannya ya. Kita lihat jawabannya ya, ini jawabannya betul B. Silakan Bapak Ibu dibaca dan dipahami. Lanjut topik 8 ya Bapak Ibu tentang moderasi beragama. Soal nomor 1. Salah satu prinsip utama dalam moderasi beragama adalah tawasud atau moderat. Dalam praktiknya, bagaimana penerapan nilai ini dalam kehidupan beragama di masyarakat? Ya, silakan Bapak Ibu dibaca. Ya, jadi ini tentang yang dimaksud dengan tawasud atau moderat. Oke. Dalam praktiknya bagaimana penerapan nilai ini dalam kehidupan beragama di masyarakat ya, prakteknya ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat pilihan jawabannya kira-kira mana yang paling tepat. A. Menghindari perbedaan pendapat dan memilih tidak membahas isu-isu agama. Yang B. Memaksa pemahaman agama tertentu pada seluruh masyarakat. Yang C. Menjembatani perbedaan dengan mengambil sikap jalan tengah tanpa condong ke ekstremisme atau liberalisme. Yang D. Tidak memperdulikan persoalan keagamaan agar tercipta harmoni sosial. Yang E. Menerapkan aturan agama secara ketat tanpa mempertimbangkan kondisi sosial. Silahkan Bapak Ibu dijawab mana kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat.
antara A, B, C, D, atau E. Kalau sudah, kita bahas Bapak Ibu ya. Yang E, menerapkan aturan agama secara ketat, ini menurut saya kurang tepat Bapak Ibu ya. Yang D, tidak mempedulikan persoalan keagamaan, wah ini juga kurang pas. Yang A, menghindari perbedaan pendapat, nah ini juga tidak bisa ya Bapak Ibu. Namanya di masyarakat pasti ada pendapat lain. Yang B, memaksa pemahaman agama, ini nggak boleh ya, tidak tepat ya. Yang paling tepat adalah menjembatani perbedaan. Ini Bapak Ibu ya, pilihan yang paling tepat. Menjembatani perbedaan dan mengambil sikap jalan tengah. Oke, kita lihat jawabannya C Bapak Ibu ya. Kita lihat jawabannya ya, ini C, ini penjelasannya, silahkan Bapak Ibu dibaca. Kalau sudah, kita lanjut soal nomor 2. Dalam Al-Quran, umat Islam disebut sebagai umatan wasatan. Umatan wasatan atau umat pertengahan. Dalam surat Al-Baqarah 143, apa makna utama dari istilah dan konteks modernisasi beragama? Dalam surat Al-Baqarah 143, apa makna utama dari istilah dalam konteks moderasi beragama itu? Kira-kira mana jawaban yang paling mendekati, yang paling tepat kita di sini. A, umat Islam harus menengahi setiap konflik sesuai sosial yang terjadi di masyarakat. Yang B, umat Islam harus memiliki keseimbangan dalam beragama. Yang C, umat Islam adalah umat yang unggul. Yang D, umat Islam harus mengikuti budaya dan kebiasaan masyarakat tanpa memperhatikan nilai agama. Yang D, umat Islam harus selalu berada di tengah dalam segala aspek kehidupan. Silakan Bapak Ibu dijawab kira-kira mana yang paling tepat ini. Ya, dari soal pertanyaan ini kira-kira mana yang paling tepat? A, B, C, D, atau E? Kalau sudah, kita bahas Bapak Ibu ya, soal nomor 2. Yang E, umat Islam harus selalu berada di tengah dalam segala aspek kehidupan. Ini kurang pas Bapak Ibu ya. Harus ada di tengah. Kalau bisa umat Islam selalu ada di depan. Yang D, umat Islam harus mengikuti budaya dan kebiasaan orang lain tanpa memperhatikan nilai agama, ini kurang pas ya. Yang C, umat Islam harus unggul dibandingkan agama lain. Nah, ini juga kurang pas Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa membanding-bandingkan dengan agama lain ya. Yang A, umat Islam harus menengahi setiap konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, betul juga, betul. Tetapi bukan ini jawaban yang paling tepat ya. Kira-kira mana yang paling tepat Bapak Ibu jawabannya? Umat Islam harus memiliki keseimbangan. Nah, ini juga kurang pas ya. Walaupun ini mendekati tapi kurang pas. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Umat Islam harus memiliki keseimbangan dalam beragama, tidak terlalu ekstrim maupun tidak terlalu bebas. Oke. Ini jawabannya B Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, B. Ini silahkan dibaca penjelasannya. Kalau sudah, kita lanjut soal nomor 3. Bagaimana nilai tasamuh atau toleransi dapat diterapkan dalam kehidupan sosial yang beragama secara agama dan budaya? Bagaimana nilai tasamuh toleransi dapat diterapkan dalam kehidupan sosial yang beragam secara agama dan budaya? Nah, bagaimana penerapannya ini dalam kehidupan sosial yang beragam baik agama maupun budayanya? Kira-kira mana Bapak Ibu ya yang paling tepat jawabannya? Yang A, membiarkan segala bentuk keyakinan tanpa ada pembatasan moral. Yang B, menghormati perbedaan tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip agama. Yang C, menerima semua ajaran agama sesuai kebenaran mutlak yang sama. Yang D, menutup diri dari kelompok yang memiliki perbedaan. Yang E, menyetujui semua praktik agama tanpa mempertimbangkan ajaran Islam. Silakan Bapak Ibu dipilih jawabannya kira-kira yang mana? Yang paling mendekati atau yang paling tepat untuk soal seperti ini.
Kalau sudah kita bahas Bapak Ibu ya. Yang E menyetujui semua praktik agama tanpa mempertimbangkan agama Islam, ini kurang tepat menurut saya. Yang D menutup diri dari kelompok yang memiliki perbedaan agama, juga kurang tepat. Yang C menerima semua ajaran agama sebagai kebenaran mutlak, ini tidak tepat Bapak Ibu ya. Karena setiap agama masing-masing punya kepercayaannya sesuai agamanya masing-masing ya. Yang A membiarkan segala bentuk keyakinan tanpa ada batasan nilai moral. Nah, ini juga kurang pas Bapak Ibu. Yang paling tepat adalah diterapkan nilai toleransi, yaitu adalah menghormati. Ingat, toleransi itu artinya menghormati. Kata kunci toleransi itu artinya saling menghormati perbedaan ya. Ingat ya, untuk yang ini itu artinya toleransi itu artinya menghormati perbedaan. Ibu B ya, kita jawabannya ya B. Ini penjelasannya, silakan Bapak Ibu dibaca. Kalau sudah, kita langsung soal nomor 4, topik 8. Dalam konsep modernisasi beragama, penting untuk menjaga iktidal atau keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Bagaimana penerapan konsep nilai ini dalam konteks pemerintahan yang inklusif? Bagaimana penerapan nilai ini dalam konteks pemerintahan yang inklusif? A. Memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua warga negara tanpa memandang agama. Yang B. Menerapkan hukum agama secara eksklusif kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Yang C. Membatasi peran kelompok agama tertentu. Yang D. Mengutamakan kelompok mayoritas. Yang E. Menghapus semua nilai agama dalam kehidupan bernegara. Silakan Bapak Ibu, mana kira-kira yang paling tepat jawabannya? Oke, kalau sudah kita bahas Bapak Ibu ya. Kita mulai dari E. Yang E menghapus semua nilai agama, ini menurut saya kurang tepat Bapak Ibu. Mengutamakan kelompok mayoritas, ini juga kurang tepat. Kemudian membatasi peran kelompok agama lain juga kurang pas Bapak Ibu ya. Kemudian yang B, menerapkan agama secara eksklusif, juga ini tidak boleh, tidak tepat Bapak Ibu. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, memberikan hak dan kewajiban yang sama. Yang adil itu artinya, ingat, keadilan. Kalau adil artinya sama, memberikan kesamaan, memberikan hak dan kewajiban yang sama. Jawabannya A Bapak Ibu ya. Silahkan, ini penjelasannya, silahkan dibaca dan dipahami. Kalau sudah, kita langsung menuju soal terakhir, topik 8. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam PAI, modernisasi beragama dapat diintegrasikan melalui berbagai metode. Manakah dari pilihan berikut yang paling efektif untuk menanamkan nilai modernisasi beragama kepada peserta didik? Manakah dari pilihan A, B sampai dengan E yang paling efektif untuk menekankan nilai moderasi beragama pada peserta didik? A. Mengajarkan satu pemahaman agama sebagai satu-satunya kebenaran mutlak. B. Mendorong diskusi terbuka dan pendekatan kontekstual dalam memahami ajaran agama. Yang C. Menghindari pembahasan mengenai kebebasan beragama agar tidak menimbulkan konflik. Yang D. Menjadikan pendidikan agama hanya sebagai hafalan tanpa pemahaman mendalam. Yang E. Melarang peserta didik berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Silakan Bapak Ibu dijawab, kira-kira yang mana yang paling tepat, yang paling efektif ya dalam menanamkan nilai moderasi. Ingat, intinya adalah menanamkan nilai moderasi beragama. Kira-kira mana yang paling tepat Bapak Ibu? Silakan dijawab A, B, C, atau E. Kalau sudah, kita bahas Bapak Ibu ya. Menanamkan nilai modernisasi beragama, patok ini ya, kata kuncinya Bapak Ibu ya. Yang E ini melarang, menurut saya kurang tepat ya Bapak Ibu. Menjadikan pendidikan agama hanya sebagai hafalan, wah ini juga kurang tepat jawabannya.
menghindari pembahasan mengenai keberagaman agama agar tidak menimbulkan konflik, juga ini kurang tepat jawabannya. Mengajarkan satu pemahaman agama sebagai satu-satunya agama kebenaran mutlak juga kurang pas ya. Karena namanya moderasi beragama itu berarti berbagai macam agama ya yang ada di Indonesia. Jadi yang paling mendekati adalah yang paling tepat menurut saya adalah yang B, mendorong diskusi terbuka dan pendekatan kontekstual dalam memahami ajaran agama. Yang B Bapak Ibu ya, mendorong diskusi terbuka. Jadi harus ada keterbukaan ya dalam memahami semua ajaran agama yang ada di Indonesia. Kita lihat jawabannya ya, ini jawabannya. Silahkan Bapak Ibu dipahami dan dicermati. Oke. Selesai Bapak Ibu ya, alhamdulillah topik 6, 7, 8 sudah selesai. Mudah-mudahan video kali ini bisa membantu Bapak Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.